Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ashabul fadilah, segenap para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, sesepuh, para hujaj yang pada kesempatan malam ini saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun insya Allah semua itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khusus yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ridha yang saya hormati, sahibul musibah Bapak Heri sekeluarga yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang pada malam ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka memanjatkan doa dengan pembacaan surah Yasin, kemudian dilanjutkan dengan tahlil, tahmid dan juga takdis. Kita berharap dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, maka dosa-dosa almarhumah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pintu-pintu langit dibuka untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haridaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah, para orang-orang soleh, para ulama, ketika beliau memberikan definisi tentang dunia, itu terambil dari dua akar kata. Yang pertama, yang namanya dunia itu terambil dari akar kata daniun, rendah, hina. Kemudian yang kedua, kata ulama, yang namanya dunia itu terambil dari akar kata dunuwun, yang berarti dekat dan sebentar. Dari kedua asal kata dunia, kedua-duanya menunjukkan bahwa dunia itu tidak baik, saudara. Sepanjang apapun umur kita di dunia, maka pasti akan mengalami kematian. Betul-betul. Kita tahu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada seorang
nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur panjang. Bahkan Al-Quran melukiskan umurnya beliau itu adalah alfa sanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 1000 diambil 50, itu sisanya adalah 950 tahun. Siapa beliau? Yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi begitu ditanya oleh para malaikat, ya atwalal anbiya, wahai nabi yang Allah berikan umur panjang, kaifa wajadtal hayat, bagaimana engkau merasakan kehidupan yang begitu panjang, 950 tahun? Apa jawab Nabi Nuh? Wajadtul hayata kadarin laha babani. Aku ketika merasakan kehidupan dunia selama 950 tahun itu seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhir. Saya masuk dari pintu depan, kemudian keluar pintu belakang. Kira-kira jarak antara pintu depan dengan pintu belakang berapa menit, Pak? Berapa menit kira-kira? Sebentar. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diberikan umur panjang oleh Allah, kemudian beliau merasakan wajadtul hayata kadarin laha babani. Aku merasakan kehidupan 950 tahun, akan tetapi aku merasa kehidupan aku itu seperti rumah yang punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhir. Aku masuk dari pintu depan, kemudian keluar pintu belakang. Itulah dunia, saudara. Para bapak ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Jadi sepanjang apapun umur kita, yang namanya manusia itu pasti akan mengalami kematian. Sehingga dilukiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian adalah merupakan pintu, dan siapapun orangnya pasti akan melewati pintu yang namanya pintu kematian. Akan tetapi ini yang perlu dipahami, Islam memandang kematian itu berbeda dengan agama-agama lain. Islam ketika memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Islam ketika memandang kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Akan tetapi Islam memandang kematian itu menggunakan bahasa roji'un, pulang, dan pulang adalah sesuatu yang menggembirakan. Makanya kalau ada kematian di masjid pasti ada pengumuman, telah berpulang ke rahmatullah. Jadi satu-satunya agama yang ketika memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyedihkan, akan tetapi Al-Quran menggunakan kata-kata kematian itu dengan bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Anak SD biasa pulang jam 12. Tiba-tiba ada informasi gurunya rapat, pulang jam 10. Girang apa enggak? Girang. Besok menjelang Idul Fitri, yang punya kampung mudik, betul apa betul? Di kampung saya ada orang namanya si Udin, pulang ke Probolinggo. Itu kalau pulang punya anak 3, bini 1, naik motor
itu sadrnya ditambah supaya muat. Betul apa betul? Saking apanya? Saking apanya? Saking girang. Jadi Islam memandang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, akan tetapi bahasa Al-Quran yang namanya kematian yang kita lihat pada saat ini adalah merupakan bahasa pulang. Mati nanti ketika datang hari kiamat. Saya tanya, jin mati apa kagak? Jin mati apa kagak? Jin mati apa kagak? Mati. Tapi pernah dengar ada pengumuman di masjid telah berpulang ke rahmatullah jin ifrit? Pernah dengar? Tidak. Kapan matinya? Ketika datang hari kiamat. Mati. Iblis mati atau tidak? Mati. Malaikat mati atau tidak? Mati. Seluruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu pasti akan mengalami kematian, tetapi bahasanya mati, bukan bahasa pulang. Kalau pulang, ingat-ingat, orang kalau pulang kampung hidup apa kagak? Hidup apa kagak? Hidup. Kalau hidup butuh makan apa enggak? Butuh makan apa enggak? Ini nih yang perlu dipahami. Kalau Al-Quran membahasakan kematian dengan bahasa raji'un, pulang, kalau pulang berarti posisinya masih hidup, dan kalau masih hidup berarti butuh makan. Cuma beda alam. Kalau kita datang ke rumah orang tua kita yang masih hidup, bawanya jangan doa, beras. Kenapa? Karena memang masih hidup. Jangan doa, jangan. Ini mah datang ke rumah orang tua masih hidup, bawanya udahlah ibu, emak, saya mah bawa doa doang. Jangan doa, beras yang dibawa. Tetapi ketika bahasa Al-Quran membahasakan kematian dengan raji'un, pulang, berarti kalau pulang masih hidup. Kalau masih hidup berarti butuh makan. Kerja enggak, tapi makan jalan terus. Kira-kira kudu banyak ATM atau enggak? Ya, kerja enggak, tapi makan jalan terus. Kudu banyak ATM. Apa ATM-nya? Nabi sudah lukiskan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Apabila telah mati, telah terputus anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, kata Nabi. Apa itu 3 itu? Sedekahul jariyah, sedekah jariyah. Apa? Kenapa Nabi sampaikan sedekahul jariyah? Karena memang ini adalah makanannya orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Sedekah jariyah. Makanya belum lama saya ceramah di daerah Tanjung Kait malam minggu kemarin. Di sana itu kalau meninggal 1/8 kepunyaan si almarhum dikeluarkan. 1/8 punya almarhum dikeluarkan. Apa jawabannya? Kata Kiai, buat apa dia capek-capek nyari duit kalau tidak dibawa ke kuburan? Jadi 1/8 dari apa yang dia miliki berikan, bagikan sebagai bentuk sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir agar supaya almarhum dan almarhumah yang telah mendahului pulang ke rahmatullah akan mendapatkan makanan. Tadinya saya berpikir jelek aja. Orang meninggal itu sampai ngeluarin 30 jutaan. Ketika saya diskusi dengan ulama-ulama Tanjung Kait, ternyata itu rahasianya. 1/8 dari yang mereka punya itu mesti dikeluarkan. Sedekatin jariyah, karena ini makanan kita. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk mempersiapkan makanan kita. Itu. Kalau kita berangkat ke masjid sholat Jumat, begitu kotak amal lewat, tahan tuh kotak amal, keluarkan sedekah jariyah, itu makanan kita nanti.
Karena bahasa Al-Quran lagi-lagi ketika membahasakan kematian dengan bahasa pulang, kalau pulang berarti butuh makan. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Potongan kita buat punya ilmu itu jauh. Paling tidak apapun yang kita punya, yang kita bisa kita ajarkan kepada orang lain, insya Allah bermanfaat. Kenapa? Karena itu adalah makanan kita. Ingat-ingat. Kemudian yang terakhir, awaladun salihin yad'ulah. Makanan kita yang terakhir, kalau sedekah jariyah kita sedikit, ilmu yang kita punya itu memang kita bukan ahlinya, maka harapan kita yang terakhir adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini makanan kita nih, hati-hati gitu. Makanya kita mesti sadar, mesti paham. Ketika beragama dan memahami kematian, orang mati bukan selesai begitu saja. Kemudian yang terakhir, kalau kita sedekah jariyah nggak punya, kemudian ilmu yang bermanfaat nggak punya, anak yang soleh nggak punya, harapan kita cuma satu. Apa itu? Ketika khatib membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, itu harapan kita tuh, hatinya tuh. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat Jumat, jangan pernah tidak hadir ketika diundang oleh sahibul bait, sahibul musibah, acara seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita wafat, kemudian tetangga kita mengadakan acara seperti ini karena kita biasa kumpul, kemudian ustadznya membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kita kebagian nilai pahalanya. Kemudian yang kedua, ini khusus untuk sahibul bait Bapak Heri. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang muslim, maka Allah pasti akan berikan cobaan. Maka apa yang dialami oleh beliau pada saat ini, maka hendaklah ini akan menambah sebuah kesabaran, meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya yakin almarhum ini kalau dalam bahasa kitab disebut dengan apa namanya, syahid al-ma'nawi. Asy-Syekhul Imam Muhammad Al-Ghazali, guru besar saya, ketika di dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa syahid itu bermacam-macam bentuknya. Ada syahid hakiki, ada syahid ma'nawi. Syahid ma'nawi itu diantaranya adalah manusia-manusia yang wafat, yang pulang ke rahmatullah dengan jalan terzalimi, maka disebut dengan syahid ma'nawi. Perempuan yang melahirkan wafat, syahid ma'nawi. Orang tenggelam di laut, syahid ma'nawi. Kebakaran semalam, kemudian wafat, syahid ma'nawi. Kalau syahid maka berarti jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita bersedih, boleh saja kita menyesali, kemudian merenungi, akan tetapi kita tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus-terusan bersedih. Kenapa? Karena beliau almarhumah telah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, karena beliau termasuk dalam kategori syahid ma'nawi. Itu yang perlu kita pahami. Segala sesuatu
itu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Apalagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan dalam sebuah hadis, hasabtu ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umur umatku itu nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau pada malam ini ada di antara kita yang umurnya 59 tahun, 11 bulan 28 hari harus dikasih makanan-makanan yang enak. Kenapa? Karena kata Nabi, hasabtu ummati baina sittina wa sab'in. Dan kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bapak Heri sekeluarga itu akan menaikkan derajat beliau, akan menambah kesabaran, termasuk di dalamnya adalah sebagai penyucian jiwa. Para Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari sebelum saya tutup acara ini, kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Maulana ya Ma'bud ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المن كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب خير فتحته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبجاه خاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا على جميع الأعداء وبجاه هذه إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zam li kulli mawjudin, salatan tuthabbitna fi qulubina al-iman wa tuhaffizna al-Qur'an wa tufahhimna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nur al-janat wa nur al-na'im wa nur al-nazar ila wajhika al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ويا حي يا قيوم ويا حي يا قيوم ويا حي يا قيوم ندعوك راجيا بآجل أيوج جلجلي هلهلا. اللهم أعطنا بفضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما كنا من قول لا إله إلا الله وما كنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس هادية منا نقدم إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روحها المرحومة يوسف الرتي بنت سنابي فاعتقها من النار فاعتقها من النار فاعتقها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها. اللهم إنا يوسف الرتي بنت سداد في ذمتك يا الله فاعتقها من النار فاعتقها من النار فاعتقها من النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النار. اللهم افتح أبواب السماء لروحها المرحومة يوسف الرتي بنت سلالي. اللهم افتح أبواب السماء لروحها المرحومة يوسف الرتي بنت سنادي. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بجاه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة سورة ياسين وببركة سورة الإخلاص وببركة سورة المعوذتين وببركة أول من سورة البقرة وببركة آية الكرسي وببركة آخر من سورة البقرة فاعتقها من النار فاعتقها من النار فاعتقها من النار فاعتقها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها وعظها يا إلهنا من عذاب القبر وفتنته. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat yang mulia ini ya Allah, bertawassul kepadamu ya Allah, bertawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan keberkahan surah Yasin.
dengan keberkahan surah Ikhlas, dengan keberkahan suratul Mu'awwidhatain, dengan keberkahan ayat kursi. Ampuni segala dosa-dosa almarhumah, ampuni segala dosa-dosa almarhumah ya Allah, ampuni dosa almarhumah ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah almarhumah Yusi Purwati binti Sunadi di tempat-Mu yang sangat mulia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya almarhumah Yusi Purwati binti Sunadi taman daripada taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika almarhumah memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka ampuni segala kesalahan dan dosa almarhumah ya Allah. Dan jika beliau memiliki kebaikan, maka lipat gandakanlah kebaikan ya Allah, yang menyebabkan almarhumah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul kepada-Mu di tempat yang mulia ini ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Jadikan putra-putrinya yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada agama, dan juga taat kepada ibu dan bapaknya, dan menjadi anak-anak yang selalu mendoakan almarhumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan keberkahan suratul Fatihah, ampuni segala dosa-dosa almarhumah, ampuni segala dosa-dosa almarhumah, ampuni segala dosa-dosa almarhumah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin, bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقيها عذاب النار، وقيها عذاب النار، وقيها عذاب النار، وقيها عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجر وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وتحية فيها السلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة، بسر الفاتحة، بكرامة الفاتحة، وبجاه الفاتحة، وبمعجزة الفاتحة، أن تقبل ما أتوناك يا الله، وتجينا ما سألناك يا الله. أنجز لنا يا الله وعدك الحق التي وعدته عبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.